Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Video ini sebenarnya bukan merupakan video yang disengaja untuk tes remote 10 mW sejauh apa ya. Ini adalah video insiden, video ketidaksengajaan di mana saya salah setting remote yang harusnya pakai dynamic power, malah dynamic powernya dia nonaktifkan, dan settingan powernya di set paling rendah di 10 mW ya. Dan dampaknya sangat luar biasa, bikin keringat dingin ya. Oke, kita saksikan videonya ya. Dan kerennya ya, 10 mW jumper T20 ini sanggup 40 kilo. Bayangin, 10 mW 4 kilo. Gimana kedeg-degannya ya, gimana kengeriannya, kita saksikan di video ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau coba long range tahap berikutnya. Ini tahap keberapa saya lupa, ketiga mungkinnya. Setelah terakhir kita coba long range bisa berhasil di 3 kilo ya, 3 kilo dengan tanpa ada masalah, baik di channel baik di sinyal remote ya, ILRS tidak ada masalah, di video juga tidak ada masalah ya. Saya pakai Google 3 ya sekarang, dan antena masih sama pakai Raspberry ya. Raspberry RHCP ya, ini R ya, tandanya R, RHCP. Kenapa pakai RHCP? Biar common aja ya sama analog, jadi bisa buat antena analog juga, bisa buat antena ini ya. Kemudian baterainya pakai baterai rakitan ya, 6S2P ya, baterainya segede gaban ya. Saya belum cek beratnya berapa ya. Ini 6S2P 8000 mAh ya. Remote pakai remote T20 Gemini ya. Oke, baterai kita colok ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian goggles kita nyalakan ya. Gogglesnya tinggal 75%, ya, tinggal dikit. Oke. Kacamata kita taruh ya. Kemudian seperti biasa ya, kita taruh di tempat yang terbuka ya, supaya kalau ada apa-apa RTH, misalnya remote-nya sudah lowbat dan lain-lain ya, ini masih bisa turun di tempat yang aman. Kita coba di sini ya, yang rumputnya pendek nih, harusnya mah ada landing pad ini. Google-nya belum saya switch ya, sebentar. Status switch ke DJI O3. Kita ada bunyi, artinya GPS-nya sudah terkoneksi ya. Buat backup, kadang suaranya mati atau apa, rekamannya mati. Kita kalau buat vlog ya, minimum 2 kamera lah ya. Soalnya kalau satu kamera seringnya satu masalah ya, mati di perjalanan, di tengah jalan kita bikin vlog, akhirnya gagal vlognya. Oke, GPS sudah mana ya, 22 ya. Ini yang paling lengkap yang ini ya. Ini kita sekarang jam 7:42 ya, tanggal 16 April 2025, jam 7:43 ya. Kita pakai OSD yang ada ininya aja, yang ada apanya, yang ada koordinat GPS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di angle mode ya. Remote. Baterai di 24.8 arming ya. Bismillah ya. Oh, ininya belum vertikal satunya ya.
Satu vertikal, satu horizontal. Jadi posisi antenanya seperti ini ya. Bismillah. Wah, sensor loss. Ngeri juga nih, baru segini. Ini remote-nya ya, ada problem settingan berarti ya. Ini remote 10 mW ya. Kita muter-muter dulu ya. Bisa jauh nggak ya ini ya? Udah 3,8 pola aja. Saya lupa naro ini ya, apa? Kompas bar ya, supaya tahu arah. Saya di sini ya. Sebentar pastiin arah saya benar dulu ya. Arah saya ngadep benar, mudah-mudahan. Kurang ke kiri dikit. Bismillah ya, kita ke arah sini ya, yang nggak ada obstacle. Ke arah sini. Mana dronnya nggak kelihatan. Saya buka Google nggak kelihatan drone-nya. Remote masih di 10 mW ya. Jarak sudah di 1,2 km, 1,07 ya. Jarak di 1,3 kilo ya. Konsumsi drone di 180 mAh ya, 180 mAh per kilometer. Daya remote masih di 10 mW ya. Kita di 4-5 kilo dulu aja ya. Baterai masih di 3,7 sekian volt ya. Jarak sudah 2,3 kilo ya. Daya remote masih 10 mW ya, keren ya. Jarak sudah di 2,7 kilo ya. 2,7 kilo, konsumsi baterai di 180-an mAh per kilometer. Ini di bawah ada BTS. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Jarak sudah 3,1. RSSI critical. RSSI sudah minus 97. RE close. Ini kenapa daya remote-nya nggak naik? Aduh. Jarak sudah di 3,6 ya. Link quality. Aduh, ini agak aneh nih remote-nya ya. Kita pulang, tapi ini masih bisa dikendaliin ya. RE close. Kita balik aja ya. Kita balik aja di 4 km. Ini remote-nya agak aneh nih settingannya. Ya. Untuk Google di berapa nih? Di 9 Mbps ya.
Jarak masih 4,2 kilo ya. Ketinggiannya 300-an, Masya Allah. Position hold. RF signal critical. Telemetry recovered. Acro mode. RF signal critical. Ini sudah balik ke akro ya. RF signal critical. Aduh, Return to home. agak aneh nih ya. Aduh, RF signal critical. ini ketinggian sampai 300 meter lebih, Masya Allah. RF signal critical. Coba ya. Kita turun dulu ya. Sensor lost. RF signal critical. Kita turun dulu. Duh, ngeri nih arahnya ya. RF signal critical. Dia nggak mau ini, nggak mau apa. Sensor lost. RF signal critical. Sensor lost. RF signal critical. Aduh, gemeteran nih. Ini area close beneran. Sensor lost. RF signal critical. Return to home. Sensor lost. RF signal critical. Ini jarak masih di 2,8 kilo ya. Sensor lost. RF signal critical. Ini satu sudah vertikal, satunya sudah. Telemetry lost. RF signal critical. Telemetry recovered. Return to home. Jaraknya nggak berkurang ya, jaraknya malah ketinggiannya aja yang nambahin ya. Ya. RF signal critical. RF signal critical. Aduh, Return to home. Sensor lost. RF signal critical. aduh. Jarak 2,71. Sensor lost. RF signal critical. Sensor lost. RF signal critical. Sensor lost. RF signal critical. Ini jarak di 2,4 kilo ya. Ini agak susah ya ngendaliinnya di apa dengan 50 Hz ini ya. RF signal critical. Ini dilurusin aja dulu segini ya. Ngeri ini. Ya, yang penting jaraknya tambah dekat dulu ya. Low. Sini nih. Udah agak dekat nih, 1,8 ya. Aduh, ngeri. Kita turunin. Sampai tinggi banget ya, ini kekurangan dari pakai max hold ya. Jadi tiap kali RTH dia naik terus ya, sampai ketinggian maksimalnya tercapai ya. Kalau misalkan tadi ketinggian maksimalnya 300 ya, dia naik ke 300 meter dulu. Gila. Ini mendingan dibikin fix ya, ketinggiannya misalkan di 70 meter atau di 100 meter ya.
Wah, ngeri nih. Pakai paket red yang 50 Hz ngeri ternyata ya. Jadi saat sinyalnya jauh dan penerimaan paket rednya nggak nyampe 50%, dia agak susah dikendalikan ya. Drone-nya kadang nungging ke bawah, kadang kemana gitu, agak susah. Posisi drone-nya kacau. Dan anehnya daya remote-nya tetap di 10 mW, padahal saya udah bikin dynamic ya. Nggak naik-naik tadi. Heran. Ini ada salah settingan kah atau apa ya? 4 kilo di 10 mW remote-nya kan. Ini mana? Oh ini. Waduh, udah dak-dikduk nih. Untung bisa balik. Alhamdulillah. Ya kalau beli remote baru, jadi kenapa long range itu harus bertahap ya seperti ini ya. Jadi ini remote-nya baru, settingannya saya belum ini ya. Takutnya ada masalah nih di settingannya. Ya. Ini sudah di Versity tapi ya kemungkinan ada masalah lain ya. Kita muter-muter dulu. Tadi sampai di atas awan, gila. Mungkin untuk long range masih bagus di 100 Hz ya dibanding di 50 ya. 100 Hz. Ini 50 Hz kacau. Dan ditambah lagi itu daya remote-nya nggak naik-naik, heran. 10 mW terus, tapi 10 mW bisa 4 kilo, keren ya ini. Nanti kita cek lagi. Seingat saya dynamic powernya sudah saya naikin, udah saya aktifin ya dynamic powernya, jadi dia bisa naik otomatis. Ini 1000 mW tapi daya terendahnya bisa ke 10 mW ya. Kalau Radio Master itu paling kecil 25 mW. Jadi ternyata 10 mW bisa nyampe 3 kilo ya guys. Bisa sampai ke 3 km 10 mW remote. Berarti remote kayak remote yang 250 mW ya. Itu aman ya di 5 kilo. Ini beneran ya, beneran sel. Ini bukan jalan tol ya guys, ini jalan biasa antar perumahan.
Oke, kita landing aja ya. Ini udah 15 menit ya. Sudah 15 menit, baterai masih 3,4 ya. Kemarin flight time bisa sampai 30 menitan ya. Kita landing di sebentar. Kita lewat depan aja ya. Kalau landingnya bisa di dekat motor lebih enak. Bismillah. Oh, saya lupa kalau saya nggak bawa motor, bawanya selis. Jengkang ke atas. Masih arming. Kok bisa masih arming? Kita tes armingnya dulu guys ya. Khawatir ada masalah nih. Soalnya kok tadi kirain jengkang ke atas nggak arming. Oke, masih oke ya. Masih muter tuh arming. Dan ini saya belum hafal ya. Kebiasaan pakai radio master terus, jadi pakai remote ini belum terlalu hafal tombolnya. Ya guys, dari saya sekian ya. Kalau ada kritik, saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, terutama buat teman-teman yang sudah biasa long range ya. Mungkin bisa kasih sarannya. Saya coba cek ininya dulu ya, remote-nya. Dynamic powernya aktif apa enggak ya? Perasaan udah saya aktifin. Kenapa di 10 miliwatt terus-terusan? Wah, tech powernya nggak dinamik guys, pantesan. Tech powernya 10 miliwatt, dinamiknya off ya. Nah gini ya, dynamic fannya naik pas 250 miliwatt. Oke, di 100 aja, 100 miliwatt naik ya. Pantesan sensor loss terus. Wait, antena mode Gemini ya, switch mode wide ya, telemetri rasionya standar. Standar itu artinya dia ngikutin ya. Ini naikin ke 100 aja deh. Ngeri ya. Oke, exit. Jadi ternyata dynamic powernya mati ya. Akhirnya yaitu 10 miliwatt doang. Waduh, keren. Pengalaman long range pakai remote 10 miliwatt bisa 4 kilo. Tapi kacau balau. Oke. Dari saya sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.